Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan studi kasus kren proyek kereta cepat jalur ganda di Mataram, Jakarta roboh menimpa pekerja. Kronologi kasus. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu 4 Februari 2018 sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan Mataram, Jatinegara, Jakarta Timur. Lokasi kejadian adalah area proyek pembangunan jalur ganda atau double track kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada saat kejadian, kren sedang digunakan untuk mengangkat beton dalam proyek tersebut. Penyebab kecelakaan diduga karena posisi kren tidak sesuai sehingga kren tersebut roboh dan jatuh menimpa para pekerja yang berada di lokasi. Penyebab pasti masih belum dijelaskan secara detail, tetapi dugaan awal mengarah pada kesalahan dalam pengaturan posisi kren. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, 4 orang pekerja dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa kren yang roboh, dan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Rumusan masalah: faktor manusia. Kesalahan operator tidak melakukan perawatan kren atau peralatan lain yang terlibat dalam operasi kren, mengakibatkan kegagalan peralatan saat digunakan. Berefek kualitas kren menurun sehingga rusak saat akan digunakan. Kelalaian prosedur, kurangnya pemahaman atau kepatuhan berat beban yang aman, jarak aman, dan penggunaan peralatan pelindungan diri berefek membahayakan keselamatan pekerja yang mengakibatkan korban jiwa. Faktor lingkungan. Pertama, kondisi tanah. Landasan kren tidak seimbang atau miring menyebabkan kren jatuh menimpa pekerja yang ada di bawah. Berefek struktur unit kren rusak akibat jatuh dari ketinggian. Kedua, ruang kerja terbatas. Kren beroperasi pada area yang sempit sehingga mengakibatkan para pekerja menjadi korban sebab tidak adanya daerah aman. Berefek adanya korban jiwa akibat kren yang terjatuh. Faktor peralatan. Pertama, kelebihan beban. Pengangkutan barang proyek melebihi kapasitas semestinya. Berefek kren kehilangan keseimbangan akibat sehingga terjatuh. Kedua, kegagalan sistem kontrol. Sistem kontrol pada kren dapat menyebabkan operator kehilangan kendali dan mengarah pada kecelakaan. Berefek sistem kren rusak yang mampu mengakibatkan bahaya di kawasan sekitar kren. Masalah yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Dari hasil analisa berdasarkan faktor yang telah diidentifikasi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja berupa faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor peralatan. Faktor manusia: kurangnya pelatihan pada operator kren, kelalaian dalam mematuhi proyek kerja, dan miskomunikasi pekerja. Faktor lingkungan: kurangnya pemahaman lokasi area kerja yang mengacu pada prinsip ketiga, musim atau cuaca yang tidak mendukung pekerja, perangkat keamanan kren yang tidak berfungsi. Faktor peralatan: kondisi kren yang kurang baik, peralatan keamanan kren yang tidak berfungsi. Bagaimana teknik analisa pelanggaran terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970? Analisis kecelakaan. Dalam analisis kecelakaan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek kunci. Pertama, pasal 8, kewajiban pekerja. Proyek yang terlibat dalam kecelakaan ini mungkin memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur keselamatan kerja yang ada di tempat kerja. Dalam analisis lebih mendalam, perlu dilakukan wawancara dengan saksi-saksi yang memastikan apakah pekerjaan telah mematuhi aturan-aturan ini. Kedua, pasal 9, kewajiban pengusaha. Pengusaha atau kontraktor proyek memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Dalam hal ini penting untuk menginvestasi apakah kren yang digunakan dalam proyek ini berada dalam kondisi baik, telah menjalani pemeliharaan yang diperlukan, dan apakah prosedur penggunaan kren telah dipatuhi. Ketiga, pasal 13, kewajiban pemerintah. Pemerintah setempat memiliki tanggung jawab yang untuk mengawasi dan memastikan penerapan undang-undang keselamatan kerja di proyek-proyek konstruksi. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk menilai apakah pengawasan sudah sesuai dengan undang-undang
Apakah inspeksi rutin telah dilakukan dan tindakan apa yang diambil oleh otoritas setempat dalam mencegah kecelakaan semacam ini. Keempat, pasal 15. Saksi dan tindakan hukum. Pasal ini mengatur saksi dan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelanggaran Undang-Undang Keselamatan Kerja. Dalam kasus ini, tindakan hukum mungkin diperlukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan kren yang mengakibatkan kematian. Rekomendasi dan saran pencegahan kecelakaan kerja. Berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja, maka dapat dirancang berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Antara lain, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Pertama, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan di tempat kerja. Upaya pencegahan keselamatan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Pelatihan dan pendidikan ketiga terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan ketiga bersama tenaga kerja. Mengembangkan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan ketiga di tempat kerja. Kesimpulan, kecelakaan kren yang mengakibatkan kematian 4 pekerja di proyek kereta cepat jalur ganda di Mataram, Jakarta merupakan insiden serius yang memerlukan investigasi, perbaikan dan keselamatan kerja dan tindakan hukum yang tepat dalam rangka mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa depan. Penting untuk mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan menerapkan rekomendasi yang telah disebutkan di atas. Baiklah, sampai di sini presentasi saya pada pertemuan hari ini. Terima kasih.